Kalau engkau mengaku orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah bukan hanya cinta Quran. Cinta Quran, Masya Allah, bagus. Kalian semua di sini mayoritas penghafal Quran. Menjadi orang yang taat bukan hanya sekedar cinta pada orang tua, bukan hanya sekedar cinta kepada sesama muslim, tapi juga, atau cinta kepada manusia lainnya, tapi juga cinta kepada tanah air. Karena ada sebuah pepatah mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk bagian dari iman, teman-teman semua. Mari kita lihat teman-teman semua, hal ini sama seperti Piagam Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa korelasinya Piagam Jakarta dengan Piagam Madinah? Coba teman-teman ingat bagaimana Piagam Madinah itu dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah ini menjadi inspirasi bagi seluruh aktivis Islam, para ulama di Indonesia pada saat itu untuk menyusun dasar negara. Madinah ketika itu teman-teman semua berkembang menjadi satu wilayah yang majemuk. Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah pada saat itu bukan 100% Islam, bukan. Di Madinah ada agama-agama lain teman-teman sekalian. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani di sana, ada kabilah-kabilah, ada suku-suku yang hidup di Madinah. Maka Rasulullah dengan kebijaksanaannya membuat namanya Piagam Madinah. Yang ini menjadi inspirasi Piagam Jakarta, akhirnya lahirlah Pancasila yang kita kenal sekarang. Piagam Madinah ini apa sih teman-teman semua? Perjanjian yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan untuk menjaga Madinah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendirikan Madinah, ya berdasarkan kesepakatan antar kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang berbeda. Coba teman-teman bayangkan kalau pada saat itu founding father kita tetap kekeh harus dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam, maka banyak yang akhirnya memisahkan diri dari Indonesia pada saat itu. Namun pada saat itu founding father kita memilih untuk diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan karena sebenarnya Pancasila di dalamnya adalah berisi ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan sebetulnya. Maka teman-teman semua berdasarkan dari pembelajaran dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, oleh karena itu para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh kita akhirnya meneladani Nabi untuk melahirkan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Begitu yang kita pahami teman-teman semua. Nah, setelah kita tahu sejarah mengenai para pahlawan yang membela atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, setelah kita tahu lahirnya Indonesia seperti apa, bagaimana para tokoh-tokoh kita membangun dasar negara kita. Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana setelah kita tahu bahwa Pancasila itu menjadi dasar negara yang sudah disepakati oleh para founding father kita, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita? Jangan Pancasila itu cuma ada di hari-hari upacara, hari-hari Senin upacara saja teman-teman semua. Aplikasi atau pelaksanaan dari Pancasila beberapa di antaranya adalah saling menghormati sesama manusia, tidak memaksakan satu agama pada orang lain, ya, bekerja sama untuk saling bantu-membantu dalam bidang sosial, ekonomi, keamanan, tanpa kita memandang latar belakang agama. Kita mengembangkan toleransi sejak dini. Kita sama-sama punya kemauan yang sama untuk tinggal dengan aman, nyaman di negara kita yang tercinta ini. Makanya kita mengenal namanya Bhinneka Tunggal Ika atau Persatuan Indonesia. Kita berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Kita sering mengenal dengan namanya ukhuwah Islamiyah. Kita menjaga persaudaraan antar muslim, itu paling utama. Kita juga mengenal namanya ukhuwah wataniyah, bagaimana kita bersaudara sebangsa setanah air. Sama seperti di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, berbagai macam kabilah, suku-suku, orang Islam punya kepentingan yang sama, ingin tinggal di Madinah dengan nyaman. Sama seperti teman-teman kita di Gaza, Palestina. Di Gaza, Palestina nggak semuanya Muslim. Kita tahu ada teman-teman kita beragama lain, mereka punya kepentingan yang sama, mau tinggal di Gaza, Palestina dengan aman, dengan nyaman. Jadi urusan Palestina bukan urusan agama teman-teman semua, ini sudah masuk kepada urusan kemanusiaan. Bagaimana orang-orang yang tidak bersalah harus mendapatkan penderitaan seperti itu. Baik, sebelum Uma bahas tentang Palestina teman-teman semua, Uma bahas sedikit tentang cinta tanah air. Tadi kita sudah bahas mengenai para sahabat, mengenai Indonesia, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara kita, bagaimana cara kita mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan kita. Sekarang kita bahas mengenai cinta tanah air. Siapa di antara kita yang nggak cinta tanah air? Tanah air kita ini adalah tempat kita melalui masa kecil kita, masa remaja kita mungkin, tempat yang penuh dengan kenangan, tempat yang banyak keluarga, ya kan?
tempat yang mana kita tumbuh dan besar di situ, pastilah kita cinta pada negara kita Indonesia. Apa kabarnya kalau kita terusir dari negara kita sendiri, teman-teman semua? Negara yang di dalamnya banyak kenangan, banyak masa indah. Makanya Rasul ketika terusir dari tanah airnya di kota Mekah sangat sedih, teman-teman semua. Rasul sangat sedih ketika harus terusir dari tanah airnya. Dalam hadis surat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, sungguh engkau wahai Mekah adalah bumi yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Sekiranya bukan karena aku diusir dari engkau wahai Mekah, kata Rasulullah, tentu aku tidak akan pernah keluar dari tempatmu ini. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita bahwa betapa beliau sangat mencintai tanah airnya, mencintai kota Mekah. Beliau menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam ketika harus meninggalkan tanah airnya. Maka kita pun juga begitu, teman-teman semua. Indonesia ini tempat kelahiran kita, tanah air kita, tempat kita tumbuh besar, kita mungkin bekerja di sini, seluruh sanak keluarga ada di sini. Gak mungkin kita gak cinta Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita mengakui cinta Indonesia, kita pasti berbuat sesuatu untuk negara kita ini, untuk mengembangkannya, menghebatkannya, untuk bisa membuatnya maju, rakyatnya makmur, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud dari kita cinta tanah air. Gak mungkin kita bisa cinta tanah air kalau kita nggak tahu tentang sejarah bagaimana negara ini bisa terbentuk dengan tumpah darah dari para pahlawan. Mengingat sejarah para pahlawan membuat kita bersemangat untuk melanjutkan perjuangan dari para pahlawan. Namun sayangnya tidak semua orang berpikiran seperti ini. Sebagian orang berpikir tentang dirinya sendiri, senang-senang untuk dirinya sendiri. Hidup seakan-akan untuk dirinya sendiri. Tadi hari ini Uma cerita sedikit. Hari ini kita cerita ya teman-teman semua. Ketika Uma datang ke International Conference, presiden dari stem cell orang Indonesia, beliau mengatakan, dulu kata beliau, saya pikir hidup ini ya hidup untuk senang-senang aja. Hidup ya untuk senang-senang, di makan yang enak, tempat tinggal yang enak, kendaraan yang enak, happy-happy. Tapi pada akhirnya ketika ketika Allah takdirkan ayah saya stroke, kata beliau, disitulah saya mulai berpikir bahwa hidup ini gak melulu soal senang-senang atau soal diri sendiri. Hidup ini adalah soal kebermanfaatan. Maka ketika ayah beliau stroke, beliau melanjutkan sekolahnya S2, S3 sampai mendapatkan gelar profesor, dan beliau meneliti berbagai macam hal sampai akhirnya beliau bisa menyembuhkan ayahnya. Dan saat itu beliau berdedikasi ketika ayahnya sembuh, beliau berdedikasi bahwa ilmunya beliau terus kembangkan bersama dengan para tenaga kesehatan lainnya untuk bisa membantu banyak orang. Begitu teman-teman semua. Jadi hidup ini bukan melulu tentang diri sendiri, tapi hidup ini juga mengenai kebermanfaatan kita kepada orang lain. Balik lagi teman-teman semua, mengenai cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal kok. Teman-teman berprestasi di bidang teman-teman dan membawa harum nama Indonesia misalnya. Atau teman-teman lakukan sesuatu yang gak mesti besar. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari sekarang untuk bisa berkontribusi, untuk melakukan sesuatu, untuk membangun negeri ini. Jadi jangan melulu tentang diri sendiri. Banyak orang yang hidup sesungguhnya mati karena hidupnya gak pernah memberikan arti apapun. Ada atau gak ada dia, gak ngaruh kepada siapapun. Karena gak pernah memberikan manfaat kepada siapa-siapa. Kita mau seperti yang disabdakan oleh Rasul. Orang yang baik, paling baik adalah bermanfaat untuk orang lainnya. Terutama bermanfaat untuk bangsa kita, tanah air kita. Lakukan sesuatu untuk tanah air kita. Rasulullah SAW, teman-teman semua, ya sangat mencintai kota Mekah. Namun beliau diuji oleh Allah dengan terusir dari kota Mekah. Yang pada akhirnya beliau bisa kembali ke tanah airnya lagi. Berikutnya teman-teman semua, mengenai cinta tanah air ini, beliau juga ketika sampai ke kota Madinah, beliau juga memberikan rasa cinta beliau kepada Madinah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bagaimana mencintai tanah air sendiri. Dan Madinah termasuk bagian dari kota yang sangat dicintai Nabi, karena disitulah Islam mulai berkembang. Dalam hadis surat Bukhari, Rasulullah SAW berdoa ketika menginjakkan kaki di Madinah, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah, kata Rasulullah, sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah atau lebih. Jadi teman-teman semua, kita sering mendengarkan perkataan hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis ya teman-teman semua, tapi itu perkataan yang bermakna cinta tanah air itu bagian dari iman. Jadi teman-teman semua, kalau engkau mengaku orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah bukan hanya cinta Quran. Cinta Quran Masya Allah bagus, kalian semua di sini mayoritas penghafal Quran. Menjadi orang yang taat bukan hanya sekedar cinta pada orang tua, bukan hanya sekedar cinta kepada sesama muslim, tapi juga atau cinta kepada manusia lainnya. Tapi juga cinta kepada tanah air. Karena ada sebuah pepatah mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk bagian dari
iman, teman-teman semua. Sehingga kalau namanya mencintai pasti kita menjaga. Kalau namanya mencintai pasti kita nggak merusak. Kalau namanya mencintai pasti kita akan lakukan yang terbaik semaksimal yang kita bisa untuk membuatnya harum, membuat namanya harum. Itu makna dari cinta, teman-teman semua. Ya, oleh karena itu cinta tanah air bagian dari iman, sehingga kita berusaha untuk bukan menghancurkannya, bukan berkhianat kepada tanah air, atau bukan untuk merusaknya, namun cinta tanah air diaplikasikan dengan kita belajar sungguh-sungguh dan kita lakukan untuk membangun negeri ini semampu yang kita bisa. Rasulullah SAW, teman-teman semua, ketika hijrah ke Madinah, beliau bangun masjid, beliau mempersatukan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, beliau membuat perjanjian ya dengan non-muslim, dengan piagam Madinahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat itu berkata, Masya Allah, ini Nabi Muhammad luar biasa sekali toleransinya, bagaimana beliau mengajarkan pada kita cinta tanah air, dan kalaupun di tanah air itu banyak perbedaan, ada kesepakatan yang kita bisa buat sama-sama untuk semuanya hidup secara tenang dan damai, bukan bermusuhan, bukan saling mengejek atau saling mengolok-olok yang membuat persatuan ini menjadi rusak. Apa kata Nabi kepada orang-orang Yahudi ataupun penganut agama lainnya di kota Madinah pada masa itu? Kata Nabi, kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki oleh kaum muslim. Dan kalian semua memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kaum muslim, yaitu apa? Menjaga tanah air ini, menjaga kota Madinah ini. Jadi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Nabi, teman-teman semua, untuk negara kita tercinta Indonesia. Karena negara kita sangat majemuk, sangat kaya, sangat beragam. Kalau tidak bersatu, maka akan terpecah belah, akan lenyap mungkin satu hari nanti. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kembali mengingat tadi jasa-jasa dari para pahlawan, dan kemudian mengingat bagaimana para tokoh-tokoh kita, para pendiri negeri ini merumuskan dan berdiskusi, bermusyawarah sampai akhirnya lahir dari Pancasila, dan tugas kita melaksanakan Pancasila itu dengan sebaik-baiknya sebagai wujud kita untuk mencintai negeri ini. Begitu teman-teman semua. Apa sih yang kita bisa lakukan ya untuk bisa mencintai negara kita? Yang kita bisa lakukan diantaranya adalah membina rasa saling sayang, saling cinta. Kita berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk saya agama saya. Tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah banyak mengajarkan kita, teman-teman sekalian, bagaimana kelemah lembutan mampu menembus hati setiap orang. Rasulullah bersikap sangat baik dengan orang non-muslim. Kita ingat bagaimana kisah Rasul ketika Rasul menyuapi seorang Yahudi yang tua, yang buta. Orang Yahudi tua yang buta itu marah-marah, kamu jangan dekat-dekat pada Muhammad, Muhammad itu orang gila. Padahal yang nyuapin Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang menggantikan menyuapi laki-laki Yahudi buta tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampai orang Yahudi buta itu mengatakan, kamu siapa? Karena yang selama ini menyuapiku adalah orang yang lembut, menyuapinya lembut. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang menyuapimu adalah orang yang selama ini kamu hina, dialah Muhammad SAW. Maka orang Yahudi yang buta ini akhirnya sadar bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Bergetar hatinya pada saat itu, akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya karena akhlak yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW mengenai kelemah lembutan kepada Muslim dan non Muslim, teman-teman semua. Jadi cara kita untuk mengaplikasikan rasa cinta kita kepada negeri kita yang sangat beragam ini adalah kita saling mencintai sesama anak bangsa dimanapun berada, kita menjaga kerukunan. Saya sering kali datang ke berbagai macam daerah di Indonesia, kadang-kadang di satu kota Islam minoritas, tapi Masya Allah terjadi kerukunan antar umat beragama, Alhamdulillah. Kemudian teman-teman semua, apa lagi yang kita bisa lakukan untuk menjadi bukti bahwa kita cinta tanah air? Setiap anak bangsa dengan sungguh-sungguh, apapun yang sedang kita pelajari saat ini, belajar dengan sungguh-sungguh, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, untuk kehidupan yang berguna untuk tanah air kita. Kemudian apalagi kita bisa lakukan? Kita adalah negara yang sangat kaya sekali, teman-teman semua. Kaya semuanya. Kaya alamnya. Masya Allah, Indonesia ini sangat kaya. Kaya dengan berbagai macam fasilitasnya. Ya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang Indonesia yang mengaku cinta tanah air, menghargai kekayaan bangsa kita, ya, kemudian melestarikan apapun fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, bukan merusaknya. Dan berkontribusi, lakukan sesuatu. Berkontribusi aktif, lakukan sesuatu untuk mengabdi untuk agama ini. Teman-teman boleh kok keluar atau kuliah dimanapun teman-teman berada, habis itu pulang kembali ke kampungnya kah, atau ke negara kita kah, untuk kembali membangun bangsa kita ini, untuk menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih hebat.
Begitu ya teman-teman semua. Dan tentu saja yang bisa kita lakukan adalah membela tanah air kita. Uma sedikit cerita pada hari ini, Uma punya seorang guru Quran yang saat ini mengajar di pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz. Seluruh anak-anak Maskanul Huffaz tahu bahwa kita memiliki seorang guru dari Gaza, Palestina yang baru datang sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Datang ke Indonesia dan seluruh keluarganya masih di Gaza, Palestina. Dan beliau saat ini memang tidurnya di rumah Uma. Sehingga setiap malam Uma berbicara kepada beliau, menanyakan kepada beliau mengenai perkembangan terupdate dari keluarganya yang ada di Gaza, Palestina. Apa kata beliau? Selama 33 tahun hidup, kata beliau, ini adalah perang yang terberat, terlama, dan paling banyak paling banyak korban jiwanya. Jadi beliau katakan paling banyak korban jiwanya. Kemudian beliau katakan tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik, semuanya menjadi sangat susah, kata beliau. Kemudian beliau katakan yang kami lakukan pada saat ini adalah, beliau cerita bahwa orang-orang di Palestina ini mereka sengaja bahwa seluruh keluarga itu dikumpulkan di satu ruangan. Kenapa? Atau di satu rumah. Kenapa? Karena kalau mereka misalnya mati syahid, semuanya mati bersama-sama. Kata guru Uma, kata Syekh Asma ya, beliau katakan nggak terbayang kalau berpencar-pencar. Karena yang paling menyakitkan bukan kematian, mereka tidak takut dengan kematian. Kematian adalah pertemuan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sang kekasih, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga bagi para syuhada. Namun yang mereka takutkan adalah kehilangan. Bagaimana kalau seluruh keluarga meninggal lalu mereka sendiri yang masih hidup? Bagaimana melanjutkan kehidupan ketika seluruh keluarga meninggal dunia seperti itu? Maka teman-teman di Gaza, Palestina itu memilih untuk keluarga mereka dikumpulkan ke satu tempat supaya kalau mati syahid matinya bersama-sama. Syekh Asman juga mengatakan bahwa perempuan-perempuan biasanya memang akan selalu menutup auratnya karena mereka tidak tahu kapan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap malam sepanjang tidur selalu menutup auratnya. Dalam kondisi yang seperti ini semuanya menjadi sangat susah, teman-teman semua. Dan beliau katakan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, apa yang menyebabkan orang-orang Palestina khususnya di Gaza ini menjadi kuat, dikarenakan di setiap rumah orang-orang Palestina pasti ada ahlul Quran di situ. Pasti ada penghafal Quran di setiap rumah orang-orang Gaza, Palestina. Artinya adalah Quran adalah asyifa, Quran adalah obat, Quran adalah penguat bagi teman-teman kita di Palestina. Mungkin sekitar 2 bulan sebelum adanya perang ini terjadi, teman-teman kita di Palestina meminta kepada Uma dan kepada beberapa orang di Indonesia untuk membuat video mengucapkan selamat karena ada 1000 wisodawati 30 juz mungkin sekali duduk 30 juz asal Gaza, Palestina. Mereka menyelesaikan hafalan mereka mungkin 30 juz sekali duduk. Kemarin 2 bulan yang lalu itu ada sekitar 1000 orang. Jadi Al-Quran menjadi asyifa, Al-Quran menjadi obat. Terakhir pada hari ini, Uma ingin menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai teman-teman kita yang ada di Gaza, Palestina. Banyak dari mereka yang mati syahid. Sebagian dari kita bertanya-tanya, memangnya keutamaan syahid itu apa? Guru Uma mengatakan, Syekh Asma mengatakan, kami tidak takut dengan kematian, kata beliau. Kami sama sekali tidak takut dengan kematian karena sesungguhnya orang-orang yang mati syuhada adalah orang-orang yang mendapatkan syurga Allah dan kematian itulah yang menenangkan hati kami. Maka izinkan Uma pada hari ini sebagai penutup pada hari ini supaya kita punya spirit ya teman-teman semua untuk menjaga tanah air kita Indonesia dan kita peduli dengan orang-orang di Palestina yang mereka menjaga tanah airnya dengan luar biasa. Uma kan sebutkan beberapa keutamaan di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita orang-orang yang mati syahid. Dan siapakah orang yang mati syahid itu? Ini sekedar informasi tambahan untuk teman-teman semua. Mari kita lihat teman-teman semua. Kita lihat video-video setiap hari. Dan kita sedih, ya Allah banyak sekali orang yang mati di Gaza, Palestina. Teman-teman tahu, teman-teman baca surah Ali Imran ayat 169. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Jadi orang-orang yang mati syahid itu bukan mati, mereka hidup di sisi Allah. Mungkin kita yang mati, di saat kita hidup tapi hati kita mati. Karena nggak peduli kepada sesama, karena banyak penyakit-penyakit hati dalam hati, karena nggak takut berbuat apapun, nggak sadar bahwa dilihat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang hatinya mati. Kita kelihatannya hidup, mungkin kita yang mati. Mereka yang kita lihat mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, sedikit dari Uma, banyak orang yang bertanya, mati syahid itu siapa sih? Siapa sih orang yang disebut mati syahid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pahlawan-pahlawan kita itu mati syahid di jalan Allah lah teman-teman semua, ya yang perang-perang tadi ketika membela Indonesia dari para penjajah, itu mereka mati syahid.
Suatu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, teman-teman semua, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, siapakah orang yang syahid menurut kalian? Maka para sahabat bertanya, orang yang mati syahid adalah mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Rasulullah? Berarti kalau jawabannya seperti itu, orang yang mati syahid dari kalangan umatku sangatlah sedikit, kata Rasulullah. Lalu siapa mereka yang mati syahid? Kata para sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, teman-teman semua, iya betul, orang yang mati syahid itu orang yang mati di jalan Allah. Tapi ada pula yang lain-lain. Siapa mereka? Yang disebut orang yang mati syahid adalah mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia syahid. Mereka yang mati karena wabah taun, wabah penyakit menular kayak Covid kemarin, itu mati syahid, teman-teman semua. Penyakit yang menular, wabah penyakit yang menular. Siapa yang mati karena sakit perut, mungkin kanker perut kah, mungkin ada masalah dengan usus dan sebagainya, itu juga mati syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, itu juga mati syahid. Rasulullah SAW juga menyebutkan siapa yang terbunuh karena membela hartanya, termasuk membela rumahnya, membela tanah airnya, itu juga mati syahid, teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah menyusun beberapa yang disebut mati syahid. Kata Rasulullah, hampir sama dengan yang tadi. Orang yang mati syahid adalah selain yang terbunuh di jalan Allah, ada 7 yang mati syahid, yaitu mereka yang kena wabah taun, wabah penyakit menular. Kemudian mereka yang mati karena tenggelam. Beberapa tahun yang lalu kita ingat bahwa angkatan laut kita mati di kapal selam. Mati syahid itu, teman-teman semua. Mati karena tulang rusuk, syahid. Ya, mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, itu syahid. Mati karena tertimpa benda-benda keras. Kita lihat teman-teman kita di Gaza Palestina dibom. Sudahlah mereka menjaga tanah airnya, syahid. Mereka juga meninggalnya karena terkena reruntuhan. Orang-orang yang tertimpa benda-benda keras atau reruntuhan atau longsor itu juga syahid. Dan Rasul katakan terakhir, orang yang mati syahid adalah orang yang atau wanita yang melahirkan. Meninggal dunia, dia syahid. Orang-orang inilah yang digelar sebagai orang-orang yang mati syahid. Terakhir sekali, memangnya orang yang mati syahid dapat balasan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mati syahid itu punya banyak sekali keutamaan. Makanya kalau kita lihat video-video, ada beberapa video yang mengatakan, aduh aku lelah sekali, kata teman-teman di Gaza, dengan keadaan ini nggak bisa tidur, andaikan aku mati syahid, kata mereka. Kan ada kan video itu viral juga. Kenapa mereka begitu merindukan mati syahid? Apa manfaat mati syahid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sekalian, bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada keutamaan orang-orang yang mati syahid. Tadi kriterianya di atasnya mati syahid itu siapa saja Mas sudah jelaskan. Apakah keutamaan orang-orang yang mati syahid? Pertama, doanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Dosanya diampuni. Kedua, diperlihatkan tempat kedudukannya di surga. Ketiga, dijaga dari siksa kubur. Keempat, diberikan keamanan dari rasa takut yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Kelima, diberikan mahkota kemuliaan yang permatanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari-bidadari ya di surga nanti. Ketujuh, diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Jadi orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya. Itulah teman-teman sekalian. Ya, itulah teman-teman sekalian beberapa keutamaan dari orang-orang yang mati syahid. Hari ini kita rangkum, kita sudah sama-sama mendengar mengenai para pahlawan-pahlawan kita. Kita sudah sebutkan beberapa nama-nama beliau-beliau dan bagaimana kiprah beliau yang mudah-mudahan membuat kita semangat untuk bisa menjadi seseorang juga yang berguna untuk bangsa ini. Kemudian tadi kita juga sudah bahas mengenai bagaimana negara ini terbentuk, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara kita dan bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila. Kita juga sudah belajar bagaimana korelasi antara adanya Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta untuk negara kita. Bagaimana negara ini sangat beragam dan kita mau jaga Indonesia ini menjadi negara yang kuat dengan saling menghormati satu sama lain karena kita punya tujuan yang sama untuk hidup dengan aman, damai di negara kita dan kita kaitkan dengan Palestina. Hari ini kita sudah tahu tentang berbagai macam kisah teman-teman kita di Palestina dan kita tahu mengapa mereka begitu merindukan yang namanya mati syahid karena keutamaan-keutamaan yang sudah tadi Uma jelaskan. Mudah-mudahan hari ini, walaupun ceramahnya beda ya teman-teman semua, kita nggak membahas mengenai akhlak dan ibadah seperti biasanya. Tapi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua menjadi tambahan informasi atau tambahan spirit untuk kita untuk jadi orang. Untuk jadi orang, bukan orang yang biasa-biasa aja. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua orang sama 24 jam. Kenapa teman-teman semua? Ada orang yang bisa jadi orang yang hebat. Kenapa ada orang yang biasa-biasa saja? Maka jawabannya adalah letaknya dari kesungguhan, mujahadah kita untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan teman-teman semua dan berkiprahlah, berkontribusilah, jadilah orang-orang hebat untuk membangun negara kita dan tetap peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana insya Allah. Mudah-mudahan mereka segera berakhir segala macam kesengsaraannya. Sekian dari Uma, terima kasih. Jumat Mubarak. Semoga Allah SWT membantu teman-teman semua untuk menjadi orang yang lebih saleh dari hari ke hari. Uma akan sangat berterima kasih bagi teman-teman yang membuat rangkuman dan di post di sosial media. Kalau bisa di tag Oki Sena Dewi ataupun Naskan Hufa supaya kita bisa repost lagi supaya rangkuman ini bisa dibaca oleh teman-teman lain di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.